Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab 2 ya, yaitu materi tentang perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajaran dari materi pada hari ini adalah yang pertama, mengetahui pengertian perubahan sosial. Yang kedua, mengetahui bentuk perubahan sosial budaya. Yang ketiga, mengetahui faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan gejala yang umum karena setiap masyarakat atau selama masyarakat itu tetap ada, sudah pasti akan mengalami perubahan. Tokoh perubahan sosial budaya yang pertama ada Sujono Djosisworo, yang kedua MacIver, yang ketiga Kingsley Davis, yang keempat Sello Soemarjan. Perubahan budaya. Perubahan budaya adalah perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Bentuk perubahan dapat dilihat dari perencanaannya, pengaruhnya, dan dilihat dari waktunya. Bentuk perubahan dilihat dari perencanaan, yaitu direncanakan dan tidak direncanakan. Bentuk perubahan dilihat dari pengaruhnya, yaitu besar dan kecil. Bentuk perubahan dilihat dari waktunya, yaitu revolusi dan evolusi. Revolusi yaitu perubahan yang cepat dan evolusi perubahan yang lambat. Perubahan cepat adalah perubahan sosial budaya yang akan terjadi relatif cepat dan menyangkut sendi pokok kehidupan masyarakat. Evolusi lambat adalah perubahan sosial budaya yang memerlukan waktu yang relatif lama dan melalui tahapan-tahapan yang saling mengikuti secara lama. Perubahan dilihat pengaruhnya. Yang pertama, besar. Perubahan yang berlangsung membawa pengaruh langsung yang berarti bagi masyarakat. Yang kedua, perubahan dilihat dari pengaruhnya yang kecil. Perubahan yang terjadi tetapi tidak membawa pengaruh yang berarti bagi masyarakat.
Perubahan dilihat dari perencanaannya, ada yang direncanakan dan tidak direncanakan. Yang direncanakan, perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan, contohnya industrialisasi. Yang kedua, tidak direncanakan, adalah perubahan yang terjadi di luar kehendak masyarakat, contohnya pengangguran. Faktor penyebab perubahan sosial, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, perubahan jumlah penduduk, penemuan terbaru, pertentangan atau konflik, dan terjadinya pemberontakan. Faktor eksternal, perubahan lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kontak dengan kebudayaan lain. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal baru atau asing. Yang kelima, adat dan istiadat.
Dampak perubahan sosial budaya ada dari segi positif dan segi negatif. Sekarang, dampak positif perubahan sosial budaya. Semakin eratnya integrasi dalam masyarakat, dapat mengadopsi unsur kebudayaan dari masyarakat lain, meningkatkan kedewasaan masyarakat beradaptasi dengan berbagai situasi, dapat mengubah pandangan masyarakat yang kurang sesuai dengan perubahan zaman, dan terjadinya modernisasi dalam segala bidang. Dampak negatif perubahan sosial budaya meliputi kultur lag atau kesenjangan budaya, anomi, perilaku penyimpangan sosial, mestizokultur, pencampuran kebudayaan, lunturnya norma dan nilai sosial, menurunnya solidaritas, tenggang rasa dan gotong royong, munculnya berbagai fenomena sosial. Kesimpulan pembelajaran pada materi hari ini adalah perubahan sosial akan terjadi jika interaksi sosial tetap berjalan. Di mana ada interaksi sosial, maka terjadilah perubahan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas hari ini, siswa dan siswi mampu mencari gambar yang terkait dengan perubahan sosial dari zaman ke zaman, lalu diberi keterangan yang jelas perubahan sosial apa yang terjadi. Gambar boleh dicari di media, koran, Google, atau yang lainnya. Dikerjakan boleh berbentuk ketikan atau tulisan, dikumpulkan saat pembinaan. Terima kasih.